Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al Muhammad Ayed selaku moderator dari kelompok 3 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan memimpin bagaimana simulasi tentang proses pelamaran atau rekrutmen kerja. Dari mulai tahap awal hingga tahap akhir, yaitu tahap awal yang pertama akan langsung kita saksikan simulasi tentang proses awal di mana para karyawan akan memberikan berkas administrasi kepada panitia rekrutmen, dan inilah simulasi yang bisa kita saksikan secara langsung. Baik, mohon perhatiannya semuanya. Bagi pelamar harap berkumpul di titik sini. Baik, tolong dibuat 2 barisan ya, antara pria dan wanita dipisah. Baik, adik-adik semua yang ingin melamar kerja di PT Mencari Cinta Sejati ini, harap menyiapkan berkasnya terlebih dahulu. Udah siap? Baik adik-adik, bila berkasnya sudah siap, dipersilahkan masuk satu persatu ke penyerahan berkas di panitia rekrutmen. Dimulai dari perempuan, dipersilahkan satu persatu ya, harap antri. Pak, apakah masih bisa Pak saya mengirimkan berkas saya Pak? Aduh deh, kamu ini net kerja nggak sih? Ya gimana Pak? Tadi Pak macet Pak. Ini net kerja, kalau net kerja pulang aja. Jangan gitu deh Pak, butuh banget aku ini Pak. Sudah, sana, balik ke barisan. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan menyaksikan proses penyerahan berkas dari pelamar kepada panitia rekrutmen. Mari kita saksikan simulasinya. Untuk berkas lamaran kerjanya silakan taruh di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi psikotes, di mana tes psikotes ini ada beberapa tes ya, contohnya seperti tes warak yang merupakan tes potensi akademik yang mengukur kemampuan verbal, angka, dan pengetahuan umum seseorang. Selanjutnya ada tes penalaran logika, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berpikir logis dan menganalisis suatu situasi. Dan yang terakhir ada tes koran, bisa merujuk pada tes kemampuan membaca dan memahami informasi dari teks berita atau artikel koran. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis tes di dalam psikotes ini, cuman kita ambil 3 saja dan langsung saja kita lihat simulasi dari tes psikotes tersebut. Oke, selanjutnya untuk peserta calon pelamar kita akan mengadakan tes psikotes yang terdiri dari tes warteg, tes penalaran logika, dan tes koran. Nah, saya akan menyebutkan peraturannya. Apabila ketahuan menyontek, maka calon pelamar akan dianggap gugur dan tidak lolos tahap psikotes. Selanjutnya nanti akan dibagikan tes tertulis yang akan dibagikan oleh Asani. Apabila sudah menerima semua soal psikotes, dimohon untuk calon pelamar jangan membukanya terlebih dahulu. Nah, waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Apabila ketahuan menyontek, maka peserta akan dianggap gugur. Dimohon untuk peserta kondusif dan kerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, dipersilakan. Apa yang ingin ditanyakan? Untuk pengerjaannya menggunakan pensil atau pulpen ya Bu? Baik, untuk pengerjaannya menggunakan pulpen atau pena, dan apabila ada kesalahan, tolong dicoret saja. Asal jangan menoleh kiri kanan. Apakah sampai sini paham? Silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk berdoa. Baiklah, selanjutnya adalah sesi wawancara tahap 1 yang akan dilakukan oleh HRD dan pelamar. Nah, pertanyaan dari HRD ini lebih berfokus kepada pengenalan karyawan, kemudian skill dan hobi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat simulasi dari wawancara tahap 1 ini.
Ya, selamat siang. Silakan dulu. Oke, alhamdulillah. Saya tolong kamu perkenalkan diri kamu terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitriani, saya lulusan dari Universitas Bina Denita Lampung. Saya seorang PS graduate yang bekerjasama secara tim untuk berkomunikasi dengan baik dan Hobi kamu apa? Dan apa yang sering kamu kerjakan kalau saat sedang free atau sedang apa saja? hobi saya membaca. Ketika ada waktu luang, saya biasanya membaca buku-buku, baik novel maupun buku-buku lainnya, pendidikan yang lainnya. Dan juga biasanya saya mengisi waktu luang saya dengan membuat desain desain ataupun membuat video-video. Oke, apakah kamu sebelumnya pernah memiliki pengalaman kerja? Untuk pengalaman kerja saya belum pernah, tapi saya mempunyai pengalaman di organisasi. Organisasi seperti apa yang kamu ikuti? Organisasi di bidang kampus atau internal kampus seperti koperasi mahasiswa dan forum ekonomi Islam. Dan biasanya itu seperti kejuaraan dan juga lomba-lomba untuk delegasi lomba dari kampus. Apa jabatan kamu dalam organisasi tersebut? Jika di jabatan di Kopram, menjadi juga divisi supervisor juga di bidang usaha, dan di SEF atau forum ekonomi Islam menjadi BPH di Medcom, media dan komunikasi. Oke. Kenapa alasan kamu mau mendaftar kerja di perusahaan ini? Karena saya yakin dengan pengalaman saya untuk pengalaman di perusahaan ini dan juga pada divisi alam saya ini sesuai dengan passion saya ini. Baiklah saudara Amalia, semoga berhasil ya. Baiklah, selanjutnya akan dilakukan tes kesehatan yang akan dilakukan oleh panitia dan tim kesehatan dan calon peserta pelamar. Nah, tes yang akan dilakukan adalah tes bagian luar yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, kemudian tes mata minus atau plus, dan tes gigi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat simulasinya. Baik, untuk tes selanjutnya gimana? Silakan untuk saudara. Berat badannya 50. Cukup gimana? Tinggi badan kamu dan badan kamu itu langsung yang kita selanjutnya. Selanjutnya berat badan. Dan cukup dalam selanjutnya. Maaf untuk saudara tinggi badan Anda kurang maksimal dan berat badan Anda kurang sesuai target. Jadi saya Jadi mohon maaf, tidak akan diikuti tes selanjutnya di tahun depan. Jika saya tunjuk salah satu hurufnya, kamu sebutkan ya. Ini A, ini I, ini E, V. Oke, dua peserta disilakan masuk. Baiklah, untuk peserta silakan ikut masuk. Nah, di sini kita akan melakukan tes buta warna. Nah, di sini kita sudah. Jadi, Anda menyebutkan apa yang ada di kertas ini. Nah, yang ini apa? 4, Yang ini? 3, Yang ini? 2, Oh, udah. Silakan kembali ke belakang lagi. Baiklah, untuk peserta selanjutnya. Coba di sini kita akan melakukan tes berwarna. Nah, di sini kamu saya suruh untuk menyebutkan angka yang ada di kertas ini. ya Pak. Nah, yang ini angka berapa ini? 2 Pak. Yang ini? 1, Ini? 5, Ini? 7. Oke. Silakan kembali ke belakang. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tes kesehatan yaitu kebersihan telinga. Untuk peserta ini sudah bersih, bagus. Untuk peserta ini, tolong bersihin dulu ya dengan otomatis loh. Ampun, sekarang.
Untuk tes selanjutnya yaitu tes varises. Tolong mungkin. Oke, ini aman. Baiklah, itu tadi adalah tes dari kesehatan bagian dalam. Sebenarnya masih banyak lagi, atau seperti tes kerangka tubuh, varikokal, dan yang lainnya. Tapi untuk tes bagian dalam ini segini saja dulu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sesi terakhir adalah sesi tahap wawancara akhir. Tahap wawancara akhir ini dilakukan untuk menempatkan calon pelamar di job desk-nya masing-masing. Nah, tahap wawancara ini akan dilakukan oleh user dan calon pelamar. Apabila kamu tempatkan tidak sesuai dengan job desk yang kamu inginkan, apakah kamu bersedia? Saya bersedia, tapi saya benar-benar berharap saya ditempatkan di tempat yang benar saya inginkan. Apa yang ingin kamu kontribusikan untuk perusahaan ini? Saya akan bekerja dengan sepenuh hati saya. Saya akan dalam keadaan apapun saya akan bertanggung jawab memenuhi job desk pekerjaan saya. Berapa gaji yang kamu inginkan pada perusahaan ini? Saya berharap gaji yang saya dapat sesuai dengan UMR di kota ini, juga sesuai dengan job desk apa yang saya kerjakan. Saya berharap perusahaan ini tahu mana pegawai yang baik, yang mengerjakan job desk-nya dengan bagus. Oke, sekian simulasi calon rekrutan karyawan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wassalam.